Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haza Erlina dari kelas 9F absen 12. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang olahraga tolak peluru. Dimulai dari pengertian. Tolak peluru adalah salah satu nomor yang terdapat dalam nomor lempar pada cabang atletik yang berbentuk gerakan menolak atau mendorong suatu peluru yang terbuat dari logam, yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Tolak peluru atau the shot put telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu sejak zaman masa kerajaan Yunani kuno, tetapi dengan tata cara dan peraturan yang berbeda. Menurut Homer, pada zaman dahulu tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau weight throwing. Catatan sejarah tentang olahraga tolak peluru yang berhasil ditemukan adalah tentang diadakannya kompetisi di Skotlandia pada abad pertama. Kemudian pada abad ke-16, Raja Henry VII dari Inggris menyelenggarakan pertandingan yang sama, yaitu lempar palu dan lempar beban. Saat itu kompetisi di kalangan masyarakat Inggris diadakan sebagai cara untuk menguji kekuatan para pria. Peluru yang digunakan ketika itu masih terbuat dari batu, bukan logam. Di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik dalam olahraga tolak peluru. Ada 6 teknik dalam tolak peluru, yaitu teknik memegang peluru, teknik meletakkan peluru di leher, teknik menolak peluru, persiapan tolak peluru, gerakan tubuh, dan sikap akhir. Pertama, saya akan menjelaskan teknik memegang peluru. Peluru besi yang digunakan dalam olahraga tolak peluru memiliki bobot yang cukup berat, yaitu antara 3 kg hingga 7 kg lebih. Karena itu, kita harus menguasai cara memegang peluru dengan benar agar jari kita tidak terluka atau bahkan patah. Teknik memegang peluru yang aman dapat dilakukan dengan 3 cara berikut. Letakkan peluru di telapak tangan. Pegang peluru dengan erat menggunakan jari-jari tangan dengan posisi jari-jari dikembangkan. Gunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk meletakkan peluru. Letakkan jari kelingking di bagian samping peluru dalam posisi menekuk, sementara ibu jari berada pada posisi biasa untuk menjaga keseimbangan peluru. Berikan tenaga lebih pada ibu jari agar bisa menahan peluru lebih kuat sehingga tidak jatuh. Rapatkan jari jemari termasuk kelingking dan tempelkan pada bagian belakang peluru. Letakkan ibu jari di bagian samping peluru agar seimbang. Cara ketiga hampir sama dengan cara kedua, yaitu dengan merapatkan jari-jari, tetapi dengan posisi sedikit lebih renggang. Teknik ini cocok untuk Anda yang memiliki telapak tangan kecil. Yang kedua, saya akan menjelaskan teknik meletakkan peluru di leher. Sebelum meletakkan peluru di leher, Anda harus sudah memutuskan teknik memegang peluru yang paling disukai, nyaman, dan bisa menghasilkan tenaga tolakan yang paling besar. Penggunaan tangan kanan sangat dianjurkan untuk memegang peluru, kecuali bagi Anda yang kidal. Setelah peluru dipegang dengan teknik yang benar, tempelkan peluru pada leher samping kanan. Ibu jari menempel di atas tulang yang ada di bagian bahu atau tulang selangka. Posisikan siku lurus dan miringkan kepala ke arah peluru supaya kedudukan peluru lebih stabil dan mantap. Yang ketiga, ada teknik menolak peluru. Selain teknik memegang peluru dan meletakkannya di leher, teknik melempar atau menolak peluru juga perlu diperhatikan agar menghasilkan lemparan sejauh mungkin. Yang keempat, ada persiapan tolak peluru.
Sikap tubuh yang baik ketika akan melempar peluru adalah berdiri dengan tegak dan rileks dengan posisi menghadap ke samping lapangan. Untuk memudahkan menolak, kaki direnggangkan selebar bahu dengan kaki kanan sedikit ditekuk dan berat badan menumpu di kaki kanan. Tangan kanan yang memegang peluru diletakkan menempel di bahu, tepat di bawah rahang dengan siku membentuk sudut 90 derajat dan tangan kiri ditekuk dengan siku menghadap arah tolakan. Yang kelima, ada gerakan tubuh. Saat memegang peluru, kaki yang dekat dengan sektor lemparan digerakkan dengan cara diayun sebagai persiapan untuk menolak peluru. Sementara itu, pinggang diputar ke sisi sektor lemparan hingga pinggul membantu mendorong. Tubuh condong ke depan dan pandangan fokus ke arah lemparan. Yang terakhir ada teknik sikap akhir tolak peluru. Sebelum menolak, posisi tubuh harus siap dengan kaki kanan yang akan digerakkan ke depan sebagai tumpuan, menggantikan kaki kiri yang digunakan untuk bersiap. Kaki kiri lurus ke belakang dan tidak tegang, lutut kanan sedikit ditekuk agar lebih kuat mendorong lemparan, dan pandangan tetap fokus. Pada saat melakukan tolakan, putar badan ke arah sektor pendaratan. Kaki kanan menolak dan melonjak agar tenaga yang cukup besar untuk mendorong peluru seluruhnya berada di tangan kanan yang memegang peluru. Setelah itu, lontarkan peluru dengan sudut tolakan 40 derajat ke arah atas. Setelah peluru dilontarkan, kaki mendarat kembali ke tanah dengan posisi sedikit menekuk. Sementara itu, posisi badan adalah ke arah depan dengan pandangan melihat ke posisi jatuhnya peluru. Lalu, saya juga akan menjelaskan peraturan-peraturan yang terdapat dalam olahraga tolak peluru. Yang pertama, atlet diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Biasanya, para atlet memilih untuk memasuki lingkaran dari samping dan belakang. Yang kedua, atlet tolak peluru hanya diberi waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan, dihitung sejak namanya dipanggil. Jika dalam waktu 3 menit belum juga melakukan tolakan, atlet dikenakan diskualifikasi. Yang ketiga, atlet dilarang menggunakan sarung tangan tetapi boleh menggunakan pelindung ruas jari atau tapping selama pertandingan. Yang keempat, atlet boleh memegang bagian dalam wilayah lemparan berupa lingkaran besi. Yang kelima, atlet harus menahan peluru menggunakan leher selama melakukan gerakan tolakan. Yang keenam, atlet akan didiskualifikasi jika meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan, misalnya di belakang kepala atau di depan perut. Yang ketujuh, peluru hanya boleh ditolak dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. Yang kedelapan, gerakan tolakan hanya boleh dilakukan di dalam lingkaran. Sedikit saja kakinya berada di luar batas lingkaran, atlet tersebut dinyatakan didiskualifikasi. Yang kesembilan, peluru harus mendarat di sektor area pendaratan yang disediakan, 34,92 derajat. Atlet akan didiskualifikasi jika peluru jatuh di luar sektor pendaratan atau 3 kali melakukan kegagalan. Yang ke-10, pengukuran dilakukan mulai dari lokasi tempat peluru pertama kali jatuh sampai ke tengah lingkaran. Yang ke-11, setelah melakukan lemparan, atlet harus meninggalkan lingkaran melalui sisi belakang lingkaran. Yang ke-12, atlet baru boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lapangan tolak peluru. Lapangan tolak peluru terdiri atas dua bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Lingkaran tolakan memiliki diameter 2,235 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm sebagai batas lingkaran.
Bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atas tolakan dengan panjang 1,22 meter, tinggi 10 cm, dan tebal 11,4 cm. Sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai garis batas atau sektor line, sekaligus garis ukur standar yang terletak di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratan minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat-alat yang diperlukan dalam olahraga tolak peluru. Yang pertama ada alat pengukur, yang kedua ada bendera, lalu ada peluit, dan juga bola peluru. Untuk peluru yang digunakan, terdapat beberapa ketentuan, yaitu peluru dapat dibuat dari besi, pasir, logam solid, stainless steel, material sintetis, atau polivinil. Ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan. Untuk pertandingan yang diadakan di lapangan indoor, ukuran peluru yang digunakan sedikit lebih besar dari pertandingan. Ketentuan untuk berat peluru adalah sebagai berikut. Untuk senior putra 7,257 kg, senior putri 4 kg, junior putra 5 kg, dan junior putri 3 kg. Sekian presentasi saya tentang olahraga tolak peluru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.